Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Sebagai salah satu jebolan akademi milik Valentino Rossi VR46, Marco Bezzecchi menorehkan catatan positif sepanjang MotoGP 2022. Meski berhasil musim pertamanya di kelas utama, di mana Bezzecchi berhasil bersaing di papan tengah dengan mengumpulkan 111 poin dari 20 balapan yang dijalaninya. Hal tersebut mengantarkan Bezzecchi menduduki peringkat ke-14 di akhir musim. Selanjutnya, tim milik Valentino Rossi Muni VR46 tak memakai motor Ducati keluaran terbaru di MotoGP 2023. Hal itu diungkapkan Direktur Muni VR46 Ducati, yakni Alessio Sallucci. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Pembalap berusia 24 tahun itu sukses mendapatkan 111 poin dan finish di posisi ke-14 dalam klasemen akhir MotoGP 2022. Marco Bezzecchi pun dinobatkan sebagai Rookie of the Year pada 2022 dengan keunggulan 87 poin dari debutnya terdekatnya, yakni Fabio Di Giannantonio. Walau demikian, Bezzecchi sadar harus bisa meningkatkan performanya sebab dia tahu bahwa penampilannya bakal selalu menjadi perhatian setelah tampil apik pada 2022. Kemudian itu Bezzecchi mengatakan seperti yang kami kutip dari Cosdimoto, "Saya hanya bisa bertahan jika memberikan hasil ketika tampil bagus, maka orang-orang bakal berharap lebih saat kondisi tidak terlalu bagus. Bahkan orang-orang akan langsung berkomentar tanpa tahu apa yang terjadi," kata Bezzecchi. Seperti diketahui, Marco Bezzecchi berhasil mencetak satu podium, yaitu podium kedua pada MotoGP Belanda 2022, yang akhirnya membuat Bezzecchi dianugerahi gelar Rookie of the Year. Pembalap berusia 24 tahun tersebut memang dikelilingi oleh orang-orang hebat untuk mengarungi MotoGP. Salah satunya adalah Matteo Flamini yang pernah bersama Valentino Rossi dan kini berperan sebagai track engineer untuk Bezzecchi. Mereka berkembang selangkah demi selangkah untuk mengumpulkan data dari motor dan memaksimalkan potensi yang ada agar bisa dikonversi jadi hasil positif di atas lintasan. Di sisi lain, setidaknya pembalap asal Italia tersebut dapat bersyukur karena mendapat kontrak 2 tahun. Dia kini harus membuktikan kualitasnya dan layak bertahan pada MotoGP 2023. Tekad Marco Bezzecchi untuk tampil lebih gacor lagi di MotoGP 2023 tentu saja terbuka lebar selain persiapan matang yang sudah dilakukan dan juga pengalaman dari persaingan pada musim lalu. Dia juga akan didukung dengan performa ciamik motor balap Ducati pada MotoGP 2023. Kemudian itu Bezzecchi kembali menambahkan dan mengatakan ada pembalap yang mampu beradaptasi dalam waktu cepat, tetapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Seorang pembalap bisa cepat di kelas tertentu dan tidak di kelas lainnya, tetapi saya pikir seorang pembalap layak mendapat kontrak berdurasi 2 tahun, ucap Marco Bezzecchi. Satu hal yang menarik pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terbesar menjadi pembalap MotoGP adalah ekspektasi orang yang selalu tinggi pada hasil balapan, di mana pada penggemar, sponsor, tim, sampai keluarga menginginkan setiap pembalap untuk menang di setiap balapan. Dengan ekspektasi tersebut, pembalap yang mampu menciptakan hasil yang positif maka akan terus bertahan. Tetapi sebaliknya, jika pembalap sering melakukan kesalahan, harus siap menerima hujatan. Selanjutnya, Bezzecchi kembali mengatakan, Anda bertahan hanya jika mendapatkan hasil bagus. Ketika Anda baik, orang selalu mengharapkan lebih dari Anda. Ketika tidak berjalan dengan baik, orang langsung berkomentar tanpa tahu bagaimana keadaannya, ucap Marco Bezzecchi.
Sementara itu untuk MotoGP 2023 di mana tim VR46 sama sekali tak mendapat motor baru, keduanya bakal tetap menggunakan motor Ducati GP22 yang membawa Francisco Bagnaia juara dunia. Sedangkan motor Ducati GP23 bakal didistribusikan kedua tim yakni Ducati Lenovo dan Pramac Racing. Kemudian VR46 mendapat paket motor yang sama seperti Gresini Racing. Rupanya Salucci memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih motor untuk 2023. Bahkan dia menilai lebih baik menggunakan motor GP22 yang sudah lebih dikenal ketimbang harus beradaptasi lagi dari awal. Salucci mengatakan, kami yang menentukan hal itu, kami menginginkan stabilitas, saya tidak mau mengawali dari awal seperti di awal musim 2022. Kami mendapat motor pabrikan tetapi tak terlalu memahaminya, kata Salucci. Selanjutnya, Salucci juga mengaku tidak mau timnya membuang waktu untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika Marini tetap menggunakan GP22. Sedangkan Bezzecchi dapat belajar dari rekannya. Sulit untuk menemukan cara maju ke depan, sementara yang lain telah melaju. Kami lebih memilih kontinuitas dalam pekerjaan. Luca Marini tetap menggunakan GP22 yang mana motor bagus dan Marco Bezzecchi beralih dari GP21 ke GP22, ucap Salucci. Kemudian itu Marco Bezzecchi kembali menjelaskan tantangan lain dari pembalap MotoGP adalah durasi kontrak yang terkadang tidak lama. Padahal pembalap muda seperti dirinya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyesuaian dengan kompetisi di MotoGP. Bezzecchi mengatakan harus pembalap muda diberikan waktu selama 2 tahun untuk membuktikan kualitasnya. Dengan begitu, kejadian yang menimpa Remy Gardner dan Dan Binder yang terdepak dari MotoGP tidak terulang lagi. Namun, Marco Bezzecchi sadar betul bahwa era baru telah dimulai di mana pembalap pemula hanya memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan kelas di atasnya. Jika mereka tidak bisa cepat beradaptasi dan tampil kompetitif, maka harus siap-siap terdepak. Ada pembalap yang beradaptasi dengan cepat dan ada yang lebih lama. Anda bisa cepat di satu kelas dan tidak di kelas lain, tapi saya pikir pembalap pantas mendapatkan kontrak setidaknya 2 tahun, ucap Marco Bezzecchi. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.